Ia tega mencuri harta ibunya sendiri demi membeli mobil baru. Tapi saat jasadnya dimakamkan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tanah menolaknya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Sumber Kisah. Di sini kami hadirkan kisah-kisah nyata yang mengandung hikmah, pelajaran, dan azab bagi mereka yang berlaku zalim. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena kisah hari ini akan membuat hatimu bergetar. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggal seorang pemuda bernama Rian. Usianya baru 26 tahun, namun ia telah membawa dirinya seolah-olah lebih tinggi dari siapapun di sekitarnya. Ia dikenal tampan, berpenampilan modis, dan selalu memperhatikan gaya hidupnya. Rambutnya selalu disisir rapi, bajunya mengikuti tren terbaru, dan ia sering nongkrong di kafe-kafe mahal yang jauh dari jangkauan kebanyakan warga desa. Tapi di balik penampilannya yang mengilap, ada sesuatu yang buruk tersembunyi dalam hatinya. Sebuah kesombongan yang telah lama tumbuh karena rasa malu terhadap latar belakang keluarganya sendiri. Ibunya, Bu Siti, adalah seorang penjual sayur keliling. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Bu Siti mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kampung, menjajakan bayam, tomat, cabai, dan segala hasil kebun yang bisa ia kumpulkan dari kebun kecil miliknya. Tangannya kasar, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan tubuhnya mulai bungkuk karena usia. Namun, semua itu ia jalani dengan ikhlas. Yang penting Rian, satu-satunya anaknya, bisa makan, bisa sekolah, dan bisa sukses. Tapi sayangnya, Rian tidak pernah melihat perjuangan ibunya sebagai bentuk kasih sayang. Ia malah merasa malu punya ibu yang menjual sayur, malu punya ibu yang tak bisa bicara dengan cara kota, malu karena teman-temannya di media sosial berasal dari keluarga yang lebih berkelas. Pada suatu sore yang panas, suara knalpot mobil sport mengejutkan warga kampung. Di ujung jalan tanah, tampak Rian mengendarai sebuah mobil merah mencolok, berkilau seperti baru keluar dari showroom. Ia turun dari mobil dengan kacamata hitam dan jaket kulit. Anak-anak kecil mendekat, berdecak kagum. Para ibu menatap heran. Masya Allah, Rian pulang bawa mobil, gumam salah satu tetangga. Rian tersenyum bangga, menyapa sekadarnya, lalu melangkah ke rumahnya. Di teras, Bu Siti sedang mencuci sayur. Melihat anaknya pulang, ia buru-buru mengelap tangannya di celemek kusam dan menyambut, "Masya Allah, Rian, ini mobil siapa, Nak?" Dengan penuh percaya diri, Rian menjawab, "Ya punyaku, Bu. Beli cash. Dari hasil kerjaan di kota." Bu Siti tersenyum bangga. Dalam hatinya, ia bersyukur, doanya selama ini agar anaknya berhasil, akhirnya terkabul. Tapi ia tak tahu, di balik kemewahan itu, ada dusta yang begitu kelam. Rian tak pernah benar-benar bekerja keras seperti yang ia ceritakan. Ia sempat kerja serabutan, kadang jaga konter HP, kadang ikut freelance di dunia digital. Tapi penghasilannya pas-pasan. Ia ingin terlihat sukses di mata teman-temannya, apalagi setelah ia mulai dikenal di media sosial. Dengan jumlah followers yang lumayan, ia merasa harus mempertahankan citra. Maka ketika melihat tabungan haji milik ibunya yang disimpan rapi dalam amplop di lemari tua, ia tergoda. Diambilnya amplop itu suatu malam ketika Bu Siti tertidur pulas. Isinya lebih dari 100 juta. Bagi Bu Siti, itu hasil menabung selama 10 tahun. Ia tidak pernah makan enak, tidak pernah beli baju baru, bahkan tidak pernah mengganti sandal bolongnya, hanya demi satu mimpi, berangkat haji. Tapi semua itu hilang dalam semalam. Rian menggunakan uang itu sebagai DP mobil,
dan sisanya untuk membayar cicilan bulan pertama, biaya modifikasi, dan gaya hidup mendadak kayanya. Keesokan harinya, Bu Siti panik. Ia membuka lemari dan mendapati amplopnya hilang. Ia bongkar semua isi rumah, bahkan menanyakan ke tetangga, takut-takut rumahnya kemalingan. Dengan mata berkaca-kaca, ia duduk di tepi ranjang, memeluk mukenanya. "Ya Allah, apakah ini cobaan MU?" bisiknya pelan. Tapi ia tidak pernah mencurigai Rian. Dalam pikirannya, anaknya pasti tidak mungkin sejahat itu. Ia terlalu percaya, terlalu sayang, terlalu buta oleh harapan. Ketika akhirnya Rian pulang dan melihat ibunya gelisah, ia hanya berkata, "Sudahlah Bu, mungkin memang belum rezeki. Nanti kalau mobil ini laku, aku beliin lagi uangnya." Bahkan lebih dari itu. Bu Siti diam. Air matanya jatuh, tapi ia paksakan senyum. "Ibu cuma pengen ke tanah suci, Nak, itu doanya ibu tiap malam." Tapi Rian tak mendengar. Ia sibuk memainkan ponselnya, membalas DM dari followers yang memuji gaya hidup barunya. Hari-hari berikutnya, Rian semakin tenggelam dalam dunia pura-puranya. Ia rutin upload story dari dalam mobil, memotret kopi mahal, makan di restoran Jepang, dan bersuah foto di game elit. Ia tidak bekerja. Uang yang ia pakai untuk hidup berasal dari menjual barang-barang kecil milik ibunya. Perhiasan lama, panci bagus, bahkan bantal tidur ibunya ia ganti demi mempercantik interior rumah. Ia bahkan pernah berkata di story-nya, "Orang tua itu bukan investasi, guys. Kita harus sukses karena diri sendiri, bukan berharap warisan." Ucapan itu viral. Banyak yang memujinya, mengira dia adalah sosok pemuda mandiri. Tapi di rumah, Bu Siti makin terpuruk. Ia tak sanggup beli beras. Ia berutang ke warung sebelah, menjual sepeda tuanya untuk beli gas. Tapi ia tetap diam. Tidak pernah membuka aib anaknya. Karena bagi Bu Siti, anak tetap anak, betapapun menyakitkannya. Waktu berjalan seperti biasa. Rian makin sibuk dengan dunianya, dan Bu Siti makin larut dalam kesedihan yang tak terlihat. Di balik wajah tuanya yang mulai keriput, tersimpan rasa kecewa yang mendalam. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Seringkali, ia duduk di serambi rumah sambil memandangi langit sore. Tangannya menangkup ke dada, berdoa dalam diam. "Ya Allah, jagalah anak hamba ini, walau ia telah menyakiti hati ibunya sendiri, tapi langit tak selalu menjawab dengan kelembutan." Suatu malam, Rian hendak pergi ke luar kota. Ia ingin ikut acara otomotif komunitas mobil sport. Ia sempat berpamitan dengan Bu Siti yang sedang menjemur pakaian meski sudah malam. "Bu, aku ke Bandung ya, ada urusan penting." Bu Siti mengangguk pelan. "Hati-hati ya, Nak." Tapi dalam hati ia merasa cemas. Entah kenapa, malam itu angin terasa lebih dingin, dan dadanya sesak seperti ada yang akan terjadi. Ia tak tahu, itulah malam terakhir ia melihat anaknya hidup. Di jalan tol menuju Bandung, cuaca awalnya cerah. Tapi mendadak hujan turun deras. Jalanan licin, dan lampu-lampu kendaraan menjadi bias. Rian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, seperti biasa. Ia merekam story Instagram sambil tertawa, gaspol. "Hidup cuma sekali, bro." Tapi dalam hitungan detik, semuanya berubah. Ban mobil selip. Kendaraan oleng ke kanan, menabrak pematas jalan, lalu terpental ke jalur seberang dan menghantam pohon besar di pinggir tol. Benturan keras membuat bagian depan mobil ringsek. Kaca depan pecah, dan Rian terlempar ke samping, terbentur keras di bagian kepala.
ia tewas seketika. Beberapa saksi yang berhenti di lokasi hanya bisa menatap ngeri. Tubuhnya tergencet antara kursi dan pintu, darah mengucur deras dari kening dan mulutnya. Ponselnya masih menyala. Storynya berhenti pada detik dia menjerit pelan, Berita kecelakaan itu langsung tersebar luas. Grup WhatsApp warga desa ramai. Innalillahi, anak Bu Siti kecelakaan. Warga mulai berdatangan ke rumah Bu Siti. Seorang polisi datang membawa kabar duka. Bu, maaf. Rian meninggal dunia. Kami temukan identitasnya di dompet. Dunia Bu Siti runtuh. Ia tak menangis. Ia hanya terduduk lemas, memegangi pintu kayu. Mulutnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Lalu ia pingsan. Jenazah Rian dibawa ke rumah duka. Warga bergotong royong menyiapkan pemakaman. Tapi ada hal aneh yang langsung dirasakan sejak jenazah tiba. 4 orang memikul keranda, tapi mereka kelelahan luar biasa. Berat banget ya, padahal badannya kecil, ujar salah satu dari mereka. Wajah mereka berkeringat deras, seolah mengangkat batu besar. Beberapa warga mulai bisik-bisik, merasa tidak biasa. Ketika jenazah akan disyalatkan, tiba-tiba salah satu pelayat yang menyentuh tubuh Rian merasa tangannya panas, seperti terbakar. Ia terkejut dan mundur. Allahu Akbar, badannya panas, katanya. Namun tubuh Rian terlihat dingin biasa. Beberapa orang mulai beristighfar. Bu Siti hanya menatap nanar dari kursi, tubuhnya gemetar, tangannya tak berhenti meremas ujung mukena. Ia merasa ada yang tak beres, tapi terlalu lemah untuk bicara. Saat keranda diangkat kembali menuju kuburan, kejadian ganjil lainnya terjadi. Baru 5 langkah berjalan, tali usungan putus. Keranda jatuh. Tubuh Rian terguncang dalam kain kafan. Warga bergegas memperbaiki dan mencoba lagi. Tapi entah kenapa, setelah beberapa langkah, keranda kembali jatuh, kali ini lebih keras, hingga sebagian kepala jenazah terlihat dari balik kafan. Wajah Rian tampak membiru. Semua orang mulai ketakutan. Ustaz setempat meminta warga untuk terus membaca sholawat dan istighfar. Ini peringatan, cepat selesaikan prosesi, katanya tegas. Mereka akhirnya sampai ke pemakaman setelah usaha yang berat. Tapi di sana, para penggali kubur menghadapi hal tak kalah aneh. Tanah yang semalam digali, yang harusnya lembut karena hujan, tiba-tiba mengeras seperti batu. Cangkul susah masuk. Butuh waktu berjam-jam hanya untuk membuat liang lahat yang layak. Saat hendak menurunkan jenazah, langit tiba-tiba mendung gelap. Angin kencang bertiup, dedaunan berterbangan, dan suara gemuruh terdengar dari balik pepohonan. Hujan turun deras, tapi hanya mengguyur satu bagian tanah, liang lahat Rian. Sementara area sekitar tetap kering. Salah satu warga berbisik lirih, ini azab. Bumi menolaknya, Bu Siti mendengarnya. Ia menunduk dalam, matanya kosong, air matanya bercampur air hujan yang mengalir di pipi keriputnya. Prosesi pemakaman yang biasanya berjalan hikmat, kini berubah menjadi penuh ketegangan dan ketakutan. Setiap langkah menuju liang lahat seperti dipenuhi peringatan dari alam. Begitu jenazah diturunkan, suara petir menggelegar keras, mengguncang dada siapa saja yang mendengarnya. Hujan deras yang hanya mengguyur makam Rian membuat warga saling pandang dengan tatapan bingung dan cemas. Seolah alam memilih satu titik untuk melampiaskan murkanya. Beberapa anak kecil yang ikut melongok dari kejauhan menangis ketakutan, sementara para ibu menarik mereka untuk pulang lebih cepat. Tanah di sekeliling makam terlihat becek,
namun bagian dalam liang lahat seperti mengeras dan memantulkan air. Seorang penggali kubur berkata pelan, "Tanah ini aneh, kayak batu." Padahal tadi malam turun hujan deras. Bahkan saat jenazah sudah diletakkan dalam liang, tanah yang hendak ditimbun kembali terasa menolak. Setiap sekop tanah yang dilempar seakan bergulir sendiri ke samping. Butuh 5 orang kuat untuk menutup kuburan itu secara penuh. Wajah-wajah pelayat sudah tidak menyisakan keheningan, semua menjadi pias antara percaya dan takut. Keesokan paginya, warga yang hendak ziarah ke makam Rian dikejutkan oleh pemandangan ganjil. Tanah makam yang semalam sudah ditimbun dan dirapikan itu, kini naik setinggi hampir sejengkal. Retak-retak kecil terbentuk di permukaannya, seperti bekas getaran dari dalam. Rumput di sekeliling makam tetap utuh, tapi tidak ada sehelai pun yang tumbuh di atas kubur Rian. Hanya tanah merah, kering, dan pecah seperti kulit kering yang terkelupas. Seorang warga yang lewat bergumam, "Tanahnya naik, kayak nggak terima jenazah itu dikubur di situ." Berita itu cepat menyebar. Beberapa orang mendatangi pemakaman hanya untuk melihat langsung. Ada yang diam terpaku, ada pula yang mengucap istighfar berkali-kali. Seorang ustaz tua yang ikut melihat hanya menghela napas. Bumi bisa menolak jasad manusia yang semasa hidupnya banyak menzalimi, apalagi ibunya sendiri, katanya lirih, penuh makna. Sejak saat itu, makam Rian menjadi pembicaraan hangat di desa. Tapi bagi Bu Siti, semua itu adalah luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Malam harinya, Bu Siti tidak bisa tidur. Ia mencoba menutup mata, namun rasa gelisah tak kunjung reda. Di atas sajadah, ia mengadu dalam sujud panjang. Tangisnya pecah. "Ya Allah, ampuni anak hamba. Walau ia pernah menyakiti, ia tetap darah daging hamba." Suara isaknya pelan, tapi dalam. Malam itu dingin luar biasa. Lampu rumahnya berkedip sebentar, sebelum akhirnya mati total. Hanya lampu minyak kecil yang menyala redup di sudut kamar. Dalam keheningan itu, Bu Siti bermimpi. Ia berada di tengah padang luas, gelap, dan angin berhembus kencang. Tiba-tiba dari kejauhan, Rian muncul, berjalan tertatih-tatih, tubuhnya terbakar api kecil di beberapa bagian. Wajahnya penuh luka dan matanya memerah. "Bu, panas Bu, tolongin aku Bu," teriaknya sambil merangkak. Bu Siti hendak mendekat, tapi tanah di antara mereka terbuka, membentuk jurang lebar yang hitam pekat. Dari dalam jurang itu, terdengar jeritan-jeritan menyayat, tangisan yang penuh derita. Rian jatuh ke dalamnya sambil berteriak, "Maafkan aku, Bu. Aku nggak tahan." Bu Siti terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, bibirnya bergetar, dan jantungnya berdebar tak beraturan. Pagi-pagi sekali, Bu Siti bangkit dari tidurnya. Wajahnya sayu, matanya sembab, tapi hatinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia masuk ke kamar Rian yang selama ini selalu tertutup sejak pemakamannya. Kamar itu masih menyimpan aroma parfum pria yang tajam, bercampur bau debu dan sunyi. Di atas meja belajar, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Tertulis di halaman pertama, "Untuk Ibu. Jika suatu hari nanti aku tidak ada," tangannya gemetar saat membalik halaman-halaman berikutnya. Di sanalah, Bu Siti membaca semua pengakuan Rian. Tulisannya kacau, tapi isinya jelas. Ia mengaku telah mengambil uang tabungan haji, menyesal telah mempermalukan ibunya, dan bahkan mengakui bahwa dirinya merasa kosong walau dikelilingi pujian. "Aku pengen dianggap sukses, Bu. Tapi aku kosong. Aku malu punya ibu yang jualan sayur, padahal harusnya aku bangga.
Aku salah, Bu. Maaf, hati Bu Siti hancur. Tapi dari tulisan itu pula, ia tahu bahwa anaknya sebenarnya menyesal, hanya saja terlambat. Sejak hari itu, Bu Siti mengambil keputusan besar. Ia tidak akan menyimpan uang tabungan yang tersisa hanya untuk dirinya sendiri. Ia infakkan sebagian besar untuk pembangunan musala kecil di pinggir kampung, dan sebagian lagi disumbangkan untuk anak yatim. Biar doa mereka sampai ke arwah Rian, katanya pada tetangga yang terkejut dengan kebaikannya. Ia juga menanamkan wakaf Al-Quran di pesantren terdekat, berharap setiap huruf yang dibaca menjadi pengampun dosa untuk anak yang dicintainya, walau telah mengkhianati hatinya. Tapi setiap langkah Bu Siti diiringi kesepian. Ia kembali berjualan sayur, namun tubuhnya semakin ringkih. Kadang ia duduk lama di depan rumah, menatap jalan yang dulu dilalui Rian dengan mobil merahnya. Ia tidak menyesali apapun. Mungkin ini memang ujian yang Allah kasih untuk menghapus dosa anakku, gumamnya. Dan tiap malam Jumat, ia kirim doa dengan suara bergetar, disertai air mata. Meski tak banyak bicara, semua orang di desa tahu, Bu Siti bukan hanya wanita kuat, tapi juga ibu yang mencintai tanpa syarat, bahkan kepada anak yang telah menghancurkan harapannya. Setelah pemakaman Rian, suasana desa perlahan kembali seperti biasa. Namun tidak dengan makam Rian. Ada yang berbeda. Setiap malam Jumat, warga sekitar yang tinggal di dekat pemakaman sering mendengar suara lirih, jeritan kecil, seperti tangisan yang terpendam. Bu, panas, Bu. Begitu suara itu terdengar oleh beberapa warga. Tak semua mendengar, hanya mereka yang lewat dekat pemakaman menjelang malam. Salah satu pemuda yang lewat sempat berhenti dan berbalik badan saat mendengar suara itu. Namun saat dilihat, makam Rian terlihat seperti biasa, tanah merah yang tak ditumbuhi rumput, dan nisan sederhana yang sudah mulai lapuk diguyur hujan. Namun perasaan tidak enak mulai menghantui warga. Beberapa orang yang tidur di rumah dekat pemakaman bermimpi melihat Rian berjalan sambil membawa kain kafannya sendiri, berlumuran darah, menyusuri jalan desa dengan wajah penuh luka. Salah satu warga, Pak Darto, bahkan mengaku pernah didatangi sosok mirip Rian dalam mimpinya. Dia cuma berdiri di ujung ranjang saya, pakaiannya bolong-bolong, mukanya pucat. Dia gak bilang apa-apa, tapi matanya minta tolong, ujarnya sambil menggigil saat menceritakan. Cerita aneh tidak berhenti sampai di situ. Seorang penggali kubur tua bernama Mbah Salam yang sering membersihkan kompleks makam mulai sering mengalami gangguan. Suatu hari ia datang ke musala sambil menangis, mengaku bermimpi didatangi Rian yang memohon, "Mbah, tolong, jangan kubur orang lain di samping saya takut mereka ikut tersiksa." Mbah Salam mencoba mengabaikannya, tapi mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi terakhir, Rian berteriak-teriak sambil menggaruk tanah dari dalam kubur. Setelah itu, Mbah Salam memilih untuk tidak lagi menggali makam di dekat kubur Rian. Ia bahkan meminta pada kepala desa agar tidak ada warga lain yang dikuburkan di sebelahnya. Biar dia sendiri di situ. Biar dia menanggung akibatnya sendiri, katanya lirih. Beberapa warga setuju. Mereka merasa ngeri. Dan sejak itu, liang di sebelah makam Rian tetap kosong. Rumput tumbuh di mana-mana, kecuali satu bagian, tepat di atas pusaranya. Suatu hari, seorang pemuda yang merupakan konten kreator datang ke desa. Ia mendengar cerita viral tentang makam yang menolak jenazah dan ingin membuat konten horor. Ia membawa kamera, mikrofon, dan merekam dari siang hingga malam. Awalnya semua terlihat normal. Tapi saat malam tiba, suasana menjadi berubah. Angin dingin bertiup, suara jangkrik hilang,
dan kamera merekam sesuatu yang tak terlihat oleh mata, bayangan hitam yang berdiri lama di samping makam Rian. Pemuda itu ketakutan, langsung pulang, dan mengunggah video tersebut ke media sosial. Dalam waktu 24 jam, videonya viral. Ratusan ribu orang menonton, membanjiri komentar dengan kalimat istighfar dan rasa ngeri. Banyak yang datang ke desa hanya untuk melihat makam Rian dari dekat. Beberapa membawa bunga, beberapa hanya ingin merasakan aura dari makam itu. Tapi tak sedikit yang pulang dalam keadaan meriang, sakit kepala, bahkan muntah-muntah. Sampai akhirnya, warga desa membuat pengumuman agar pengunjung tidak lagi datang tanpa izin. Makam Rian pun dipagari sederhana, dengan tulisan dilarang mendekat tanpa izin keluarga. Bu Siti mengetahui semua itu. Tapi ia tak banyak bicara. Setiap pagi, ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Menjual sayur keliling, meski tubuhnya makin ringkih. Dalam hati, ia tahu Allah sedang menegur anaknya. Tapi ia tidak pernah mendoakan celaka untuk Rian, bahkan saat rasa kecewa masih mengendap dalam dada. Dia anakku. Kalau bukan saya yang doakan, siapa lagi? Katanya pada seorang tetangga. Setiap malam Jumat, Bu Siti duduk di sudut kamar, menghadap kiblat. Ia membaca Yasin, lalu surah Ar-Rahman, dan menutup dengan doa panjang. Tangannya bergetar, tapi mulutnya tak henti berdoa. Ya Allah, jika anakku disiksa karena dosanya padaku, maka aku maafkan. Aku relakan. Jangan engkau siksa dia selamanya. Air matanya jatuh ke sajadah, menyatu dengan kain mukena lusuh yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia tahu, hanya dengan pengampunan seorang ibu, jalan ampunan anak bisa terbuka. Kini, makam Rian tetap berdiri dalam keheningan. Tidak ada bunga, tidak ada lampu nisan. Hanya tanah merah yang retak, seperti menyimpan panas dari dalam. Tak ada rumput yang tumbuh di atasnya, bahkan serangga pun enggan melintas. Tapi Bu Siti masih datang setiap Jumat, membawa air dan bacaan doa. Ia duduk lama di sisi makam, mengusap nisan dengan sapu tangan, dan membisikkan doa pelan, "Ibu maafin kamu, Nak. Ibu sudah ikhlas, semoga Allah juga mengikhlaskan." Dan cerita ini menjadi peringatan bagi siapapun. Bahwa durhaka pada ibu bukan hanya dosa, tapi bisa menjadi jalan menuju azab yang nyata. Jika Rian bisa bicara dari alam sana, mungkin ia akan menjerit, "Jangan ulangi kesalahanku." Tapi suara itu kini hanya bisa dikenang dalam cerita, dalam tanah, dalam malam-malam yang sepi, dan dalam doa seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintai.